Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Saat ini kita jumpa lagi dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat Tamalan Rea. Terlebih bagi 8 keluarga yang menjadi tuan rumah untuk ibadah malam ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita. Saya bacakan dulu pokok-pokok doa dari ke-8 keluarga yang menjadi tuan rumah ibadah malam ini. Yang pertama dari keluarga Bapak Amos, daerah Pelayanan 3. Bapak dan ibu rumah tangga yang dirumahkan karena tempat kerja ditutup. Anak Aldi yang akan mengikuti ujian. Anak Dila dalam pendidikan dan masa pertumbuhan. Keluarga yang ada di Mamasa. Kemudian untuk keluarga Penatua Joni Labalo, keluarga Sunardi, dan keluarga Bapak Octavianus Bamba. Pokok doa pertama, keluarga yang senantiasa merasakan kasih dan berkat Tuhan. 2, Bapak Riel dan Pak Aurel dalam pekerjaan sehari-hari. 3, kegiatan Bapak Yeni sehari-hari. 4, ibu rumah tangga dalam pekerjaan masing-masing. 5, orang tua di kampung dalam masa tuanya. 6, anak kekasih Riel dan Aurel dalam masa pertumbuhan. Seluruh anggota keluarga baik yang ada di Makassar, Bulukumba, Mamasa, dan dimanapun. Keluarga yang kelima dari daerah Pelayanan 5, Bapak Buntulayuk, dan yang ke-6 keluarga Bapak Agustinus Tamallu. Pokok doa, Agustinus Tamallu sekeluarga saat ini ada di Mamasa. 2, bersyukur keluarga semua dalam keadaan sehat. 3, tugas dan pekerjaan Bapak Ibu rumah tangga. 4, Anakda Papa Kensi, Mama Kensi dalam pekerjaan di rumah sakit. 5, Anakda Cornelius dalam pekerjaannya sehari-hari. 6, cucu Kensi dalam pertumbuhannya. 7, anak-anak di rumah dalam pendidikannya. 8, orang tua yaitu Om Papa Nus meninggal dunia pada hari Rabu di Kolaka. 9, semua rumpun keluarga di mana saja berada. 10, semua anggota daerah Pelayanan 5 dan seluruh jemaat Tamalan Rea. Keluarga yang ke-7, Nyonya Agustinus Kapuangan dan keluarga Esra Mesak, daerah Pelayanan 9. Pokok doa keberadaan orang tua Nyonya Agustinus Kapuangan dalam masa tua bersama anak cucu yang saat ini berada di Mamasa. Esra Mesak yang saat ini sudah bersama dengan keluarga di Makassar. Semoga senantiasa diberi kesempatan yang baik bersama istri dan anak-anak. Kristi dalam bangku sekolah, serta Vanessa yang akan masuk bangku TK. Rumpun keluarga baik yang ada di Makassar, Toraja, Mamasa, agar senantiasa diberi kesehatan dan segala kebutuhan hidupnya. Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama dalam ibadah malam ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian rohani 94 ayat 1 dan 3.
pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini adalah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami tetap ada sebagaimana kami ada sedang tersungkur di hadapan-Mu malam ini. Kami tahu terlalu banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan Yesus tidak membiarkan kami sendiri. Karena itu kami menyambut lagi kesempatan ini, kehadiran-Mu lewat firman yang kami akan baca dan renungkan. Mungkinkan kami Bapa untuk bersama-sama dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu buat kami semua. Hanya dengan Roh Kudus-Mu lah kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, terlebih dapat mengertinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkup gereja Toraja Mamasa minggu ini, bagian firman Tuhan untuk dibaca dan direnungkan, salah satunya adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itulah Bapak Ibu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan firman ini dalam topik penderitaan dalam kebenaran. Penderitaan dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak ada di antara kita yang ingin menderita, apalagi mencari-cari penderitaan. Semua kita berusaha untuk menghindarkan diri dari penderitaan, tidak ingin mengalami apa yang disebut penderitaan. Tetapi faktanya Bapak Ibu, penderitaan itu pasti ada. Tidak seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami, tidak pernah merasakan, tidak pernah ada di dalam penderitaan itu. Semua kita. Masalahnya ada pada sikap, pada pandangan, pada filosofi seseorang mengerti, memahami apa itu penderitaan. Sehingga yang terjadi adalah, betul, ada penderitaan yang ringan, ada penderitaan yang sedang-sedang, ada penderitaan yang begitu berat. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, itu tergantung pada sikap dan pandangan kita terhadap penderitaan itu sendiri. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari seseorang yang telah belajar banyak tentang penderitaan, yaitu Petrus, yang telah belajar makna penderitaan pada Yesus. Karena itu ia menasihatkan orang-orang yang mendengarkan atau membaca suratnya yang pertama ini untuk memandang, menghayati, melihat penderitaan itu tidak seperti kebanyakan orang. Di pasal 1, Petrus memang menegaskan bahwa kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan yang bangkit. Atau di pasal 1 juga Petrus katakan, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Kudus di sini disendirikan, dikhususkan, dibedakan, dan lain sebagainya. Jadi punya pandangan
yang tidak sama dengan kebanyakan orang tentang penderitaan. Tetapi sekali lagi, bukan kita mencari penderitaan, bukan kita mau supaya kita menderita, tetapi penderitaan itu, Bapak Ibu, bagian dari kehidupan. Petrus juga Paulus, kita bisa melihat pada mereka itu bagaimana memahami penderitaan itu. Paulus juga berkata di Roma pasal 5, penderitaan atau sengsara itu akan melahirkan ketekunan, ketekunan akan melahirkan tahan uji akan melahirkan pengharapan, dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu, penderitaan itu bukan hanya bagian dari kehidupan saja, tetapi juga bisa satu pilihan karena iman. Sesuatu yang dipahami sebagai satu proses pembentukan kehidupan. Itu penderitaan. Karena ketika penderitaan itu dihadapi dengan iman, dihadapi dengan pandangan di dalam Kristus, maka penderitaan seberat apapun akan menjadi biasa-biasa saja, akan kelihatannya ringan. Orang akan mengatakan itu berat, tetapi orang yang meyakini bahwa di dalam Kristus ada kekuatan untuk itu akan dapat melihat menjalani penderitaan apapun bentuknya. Itu sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini. Bahkan Petrus dalam bacaan kita dikatakan, untuk itulah kamu dipanggil. Ayatnya yang ke-21, aneh kedengarannya, kita dipanggil untuk menderita. Tetapi sekali lagi, yang dimaksudkan penderitaan di sini adalah melakukan atau menghadapi sesuatu oleh karena iman, oleh karena pandangan, oleh karena keyakinan, atau karena kebenaran. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Ya, ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapat, dan seterusnya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu karena kebenaran, resikonya memang adalah derita, tetapi adalah sesuatu yang justru akan membuat kita menjadi kuat. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, belajar dari Petrus yang juga belajar pada Yesus yang menghadapi penderitaan dengan penuh kesabaran. Dalam bacaan kita dikatakan ayat 23 ya, ketika ia dicaci maki ia tidak membalas dengan mencaci maki, ketika ia menderita ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini disaksikan langsung oleh Petrus pada Yesus. Dan karena itu ia pun meneladaninya dan menasihatkannya kepada semua orang, masuk orang-orang yang ada di Asia Kecil itu yang sedang menderita karena berbagai tekanan, diberi pengharapan. Penderitaan itu
bagian dari kehidupan, bagian dari iman, atau kita dipanggil untuk menderita. Mengapa Bapak Ibu dikatakan kita dipanggil untuk menderita? Ini hal yang luar biasa dalam dunia kekristenan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang datang menjadi manusia dan mau menderita bersama kita manusia. Itulah Yesus. Tidak ada di tempat lain ditemukan pandangan seperti itu. Dan inilah yang memberi kekuatan kepada kita. Inilah yang meyakinkan juga kepada kita sekalian bahwa ketika kita menghadapi penderitaan, ingat kita tidak sendiri. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ia meninggalkan teladan yang baik untuk kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat mengerti, memahami makna kehidupan sekalipun di tengah penderitaan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, teruslah membangun kebaikan sekalipun sedang menderita. Sebab itulah panggilan iman kita semua. Sekalipun kita merasa diri terkurung di rumah, sekalipun kita merasa kehilangan banyak hal, tetapi saudaraku, mari melihat semua itu sebagai proses yang akan membuat kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sungguh-sungguh memahami apa arti hidup di dalam Yesus Kristus. Bangunlah tekad dan komitmen untuk terus berkarya bagi Tuhan, meskipun tantangannya adalah penderitaan hidup. Karena pribadi seorang Kristen tidak dipengaruhi oleh situasi. Apapun yang sedang kita hadapi, iman kita tidak goyah. Itulah prinsip kekristenan. Keteladanan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Nasihat menghadapi penderitaan oleh Sang Rasul Petrus untuk kita semua yang hidup di zaman ini. Saudaraku, dalam menghadapi pergumulan hidup sekarang ini, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, menghadapi penderitaan, banyak sekali pergumulan. Kita mendengarkan berita-berita sekarang, ada orang yang tidak sanggup memahami penderitaan, sehingga kehilangan keseimbangan hidup. Tetapi saudaraku, mari kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus punya keyakinan ada kekuatan menghadapi penderitaan, sebab kita bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita untuk menghadapi penderitaan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai panutan kita, teladan kita dalam menghadapi penderitaan. Kita percaya apa yang sedang terjadi saat ini tidak akan selamanya ada dalam hidup kita. Bahkan sudah mulai ada tanda-tanda sedikit-sedikit mulai menurun. Dan suatu saat kita akan bebas dari beban ini. Dan saat itulah Bapak Ibu akan menjadi nyata, akan kita buktikan secara pribadi
Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya ini, apa yang diteladankan oleh Yesus itu buat kita semua, bahwa menghadapi segala sesuatu yang terjadi, kita tidak perlu takut, iman tidak perlu goyah, tetapi kita berkeyakinan akan mampu menghadapi penderitaan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya kira itulah Bapak Ibu beberapa hal yang patut untuk kita renungkan. Saya percaya Bapak Ibu akan menemukan banyak lagi hal dalam ayat-ayat ini jika dengan sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan untuk merenungkan firman ini, sehingga kita tidak mengeluhkan penderitaan, apalagi mempersalahkan diri sendiri, mempersalahkan orang lain, apalagi mau mempersalahkan Tuhan. Penderitaan itu bagian dari kehidupan yang akan membuat kita menjadi orang yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah penderitaan dalam kebenaran. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan selalu bersama dengan kita semua dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi, karena Yesus sendiri berjanji bersama dengan kita dalam setiap keadaan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak untuk secara pribadi menghayati dan merenungkan kebenaran firman ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita kembali mempersembahkan pujian untuk memberi kesempatan memberi persembahan syukur dalam ibadah ini. Nyanyian rohani 147 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kasih
mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersama ke-8 keluarga yang menjadi penghimpun ibadah rumah tangga malam ini, kami boleh bersama membaca, merenungkan firman. Kami bersyukur, kami percaya firman ini memberi kekuatan kepada kami, bahkan mengingatkan kembali pandangan-pandangan iman kami yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya terus-menerus menjadi bagian kehidupan kami yang memberi kekuatan dalam menghadapi segala bentuk penderitaan apapun. Bapa di surga, kami berdoa bersama seluruh jemaat-Mu di Jemaat Tamalandrea ini dalam segala aktivitas hidup, segala keadaan, segala pergumulan. Terus kami memohon Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada kami semua, terlebih bersama ke-8 keluarga yang menghimpun kami bersama dalam ibadah ini, berhimpun dalam persekutuan rohani. Kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak Amos bersama istri yang saat ini ada di rumah karena tempat kerjanya ditutup. Sungguh berat pergumulan hidupnya, tapi kami percaya Engkau sendiri yang akan selalu merancangkan bagi keluarga ini dan bagi semua jemaat yang sedang ada di dalam pergumulan yang sama. Kami mohon Tuhan, Engkau mengasihi mereka, menguatkan mereka, membuat mereka berkeyakinan bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka lagi untuk menemukan tempat untuk bekerja. Kami berdoa untuk anak kekasih Aldi yang akan mengikuti ujian secara online. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, sehingga anak kekasih Aldi ini dapat berhasil. Juga anak kekasih Dila dalam pendidikannya dan pertumbuhannya, Tuhan kiranya mengasihi dan memberkati anak ini untuk terus ada di dalam kasih Yesus Kristus, bahkan semua keluarga yang ada di Mamasa dan dimanapun, sehingga mereka tetap bersuka cita, berbahagia, seperti yang juga dialami keluarga yang ada di Makassar. Kami berdoa bersama keluarga kami, Bapak Joni Labalo, Sunardi, dan Octavianus Bambang. Kami berdoa untuk mereka dalam menjalani hidup ini. Tuhan selalu bersamanya. Bersyukur bersama mereka karena kasih dan berkat-Mu yang terus mereka alami di dalam hidup ini. Berdoa untuk Bapak Riel dan Bapak Aurel dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan,
Sehingga Papa Riel dan Papa Aurel dengan penuh sukacita menekuni pekerjaannya karena Tuhan. Demikian juga semua kegiatan orang tua kami Bapak ini sehari-hari di rumah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga tetap bersukacita bersama semua anggota keluarga. Berdoa untuk ibu rumah tangga ketiga keluarga ini dalam pekerjaannya masing-masing, dalam setiap aktivitas, usaha, pekerjaan, dan rencana, sehingga mereka juga dibahagiakan oleh Tuhan bersama suami, bersama dengan anak-anak. Berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dalam masa tua. Kami mohon Tuhan terus menjaga, memelihara, memberi kekuatan, sehingga di masa tua pun tetap menjadi masa penuh sukacita. Berdoa untuk anak kekasih Riel dan Aurel dalam masa pertumbuhannya. Berkati Tuhan, sehingga bersukacita, bergembira, bermain-main bersama keluarga. Dan seluruh anggota keluarga, baik yang ada di Makassar, Bulukumba, Mamasa, dan dimanapun, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati keluarga yang ada di Makassar. Berdoa bersama keluarga kami, Bapak Buntulayu dan Bapak Agustinus Tamalu. Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama-sama. Agustinus Tamalu bersama keluarga saat ini ada di Mamasa. Kami mohon Tuhan pun memberkatinya, sehingga saatnya nanti ketika pergumulan yang sedang kami hadapi ini selesai, boleh kembali ke Makassar dengan segala selamat. Bersyukur bersama kedua keluarga ini dalam keadaan sehat karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga kedua keluarga ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Berdoa untuk Papa Kensi dan Mama Kensi dalam pekerjaannya di rumah sakit. Tuhan yang paling tahu beban dan pergumulan yang dihadapinya. Tetapi dengan niat yang baik, dalam keyakinan yang sungguh, mereka terus-menerus melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan dalam pekerjaannya di rumah sakit. Tuhan berkati, lindungi, sertai, sehingga terus ada di dalam perasaan yang aman, terbebas dari semua gangguan apapun, sehingga baik ketika di rumah sakit, ketika di rumah akan senantiasa merasakan sukacita dari Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih Cornelius dalam pekerjaannya sehari-hari. Tuhan memberi kekuatan dan sukacita sehingga ada bahagia di dalam menekuni pekerjaan. Berdoa untuk cucu Kensi dalam pertumbuhannya. Sayangi Tuhan, kasihi anak kekasih, cucu kekasih ini, sehingga terus-menerus bertumbuh fisik, rohani di dalam kasih Yesus Kristus bersama orang tua dan keluarga yang lain. Berdoa untuk semua anak-anak yang ada di rumah dalam pendidikannya. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semuanya dapat disebut sebagai orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka oleh karena ditinggal pergi keluarga yang Tuhan panggil ke rumah Bapa di sorga. Ada orang tua terkasih Om Papa Nus di Kolaka, juga Hermina Bonggalotong ke Mama Tandi di Mamasa.
Kami mohon Tuhan, semua keluarga, baik yang ada di Makassar, yang ada di Kolaka, yang ada di Mamasa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, sehingga mereka tetap berkeyakinan bahwa dalam setiap situasi, dalam menghadapi pergumulan termasuk duka, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan mereka. Berdoa untuk semua rumpun keluarga dimanapun mereka berada, semua anggota daerah pelayanan 5 dan warga jemaat Tamalan Rea. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati sehingga semua kami, semua umat-Mu senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa bersama keluarga kami, orang tua terkasih Nyonya Agustinus Kapuangan yang saat ini sedang berada di Mamasa pada masa-masa tuanya. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, sehingga di masa tua ada sukacita dan saatnya dapat kembali ke Makassar karena Tuhan Yesus. Bersyukur bersama keluarga kami Esra Mesak yang saat ini kumpul bersama dengan istri dan anak-anak di Makassar. Tuhan kiranya memberkati, menyertai, mengaruniakan kesehatan sehingga keluarga ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berdoa untuk Kristi dalam bangku sekolah, serta Vanessa yang akan masuk TK. Berkati kedua anak kekasih ini sehingga semuanya senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dan semua rumpun keluarga, baik yang ada di Makassar, yang ada di Toraja, yang ada di Mamasa, dan dimanapun, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Bapa di surga, kami bersyukur bersama orang tua terkasih kami, Ibu Hamaratu, yang saat ini sudah ada di rumah setelah beberapa waktu lamanya ada di rumah sakit. Suatu kesaksian bagi kami bahwa Tuhanlah yang melakukan pekerjaan yang ajaib ini, sehingga orang tua kami sudah kembali ke rumah. Sekalipun masih ada di dalam masa pemulihan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjamahnya dan akan selalu memberi kekuatan dan akan membuat keluarga ini benar-benar dapat berkesaksian Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan ini. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang masih berjuang di dalam sakit penyakit, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah-rumah sakit. Tak dapat kami sebut namanya satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Yesus tahu. Kami mohon Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan dapat pulih, akan sembuh oleh karena kuasa Yesus Kristus. Berdoa untuk semua orang yang dipakai oleh Tuhan di rumah sakit untuk menangani semua yang sakit. Berikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka, sehingga apa yang menggoncang kehidupan saat ini akan dapat dihadapi oleh karena kuasa Yesus Kristus. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, dan semua umat Tuhan berkati, sehingga Indonesia bahkan dunia ini akan terus dapat mengalami dan merasakan, membuktikan bahwa Tuhanlah yang berkuasa di sorga dan di bumi ini. Berdoa untuk tim multimedia di jemaat Tamalan Rea ini yang terus menerus
membaktikan diri dalam pelayanan. Berkati mereka Tuhan, cita-citanya, harapannya, usahanya, rencananya diberkati Tuhan, sehingga semuanya terus bersukacita dan berkesaksian bahwa sungguh indah melakukan pelayanan di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, inilah harapan-harapan iman kami. Kami mohon Tuhan berkenan atas doa dan harapan kami semua. Semua ini dipersembahkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baik, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengakhiri ibadah kita malam ini, dan kita mempersembahkan pujian nyanyian rohani 107 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pergilah, hadapilah hidupmu dengan memuliakan Tuhan senantiasa. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah rumah tangga kita untuk malam ini. Salam sejahtera untuk kita semua.